nanti insya Allah di-upload di YouTube. Kalau di YouTube insya Allah 100-an lah yang nonton, lumayan lah seadanya. 100-an. Iya. Ini lagi di perpus bang. Oh, di kalau kampus. kira-kira diusir ya kita pindah tempat lah. Oh, ini di kampus apa? Ya, Kampusmu ah? Formosa University. Apa? National Formosa. Kampusmu di situ? Ya. Kalau boleh tahu ini sebagai apa di sana lah? Saya itu beasiswa master degree. S2 ya, master degree ya? S2 ya, teknik mesin ya. Teknik mesin. Sebelum masalah corona ya, tanya-tanya masalah itu dulu. Basa-basi dulu. Dulu aku jujur aja kaget lah ini. Lihat kamu ada di Cina, lihat Instagramnya gitu. Ya apa di Taiwan. Dulu gimana ceritanya bisa sampai sana itu gimana? Ya awalnya kan setelah lulus kan saya sempat kerja dulu di pabrik swasta produksi minuman. Terus nggak lama ya di situ ya? Ya nggak lama lah. Ada dosen kan yang kuliah di Taiwan balik ke Indo. Terus tak coba lah, Pak ada beasiswa nggak? Katanya ada beasiswa. Ya udah daftar, keterima deh di Taiwan. Lumayan lah full beasiswanya. Syarat-syaratnya dulu apa aja? Maksudnya apa yang dilakukan sehingga bisa lolos? Dan persaingannya apakah banyak saat itu gitu? Mungkin karena beasiswanya ini dari kampus ya, maksudnya kampus yang ngasih bukan pemerintah. Jadinya nggak banyak yang tahu gitu. Syaratnya ya standar sih kayak TOEFL sama nilai ijazah kita IPK terakhir. Ya alhamdulillah masih di atas 3,5 lah nilai saya. Jadi adalah kampus ini ya, apa namanya? Apa beasiswa itu dari kampus di sana atau dari Malang? Enggak, dari kampus ini. Oh, kampus Sinanya kampus ya? yang di Taiwan sih. Oke. Berarti memang dari UNM. Berarti di sana itu memang ada ini ya, program buat beasiswa buat mahasiswa negeri ya? Ya, ada untuk mahasiswa internasional. Tapi rata-rata ya dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam. Oh, yang di Asia bawah Tenggara ya. Yang di bawah. Terus ada nggak kira-kira timbal baliknya nanti dari ini? Kan orang ngasih beasiswa itu kan biasanya kalau di perusahaan-perusahaan kan setelah lulus ya kerja di perusahaan gitu. Kalau dari Taiwan itu nanti ada nggak keterikatan gitu? Sebenarnya nggak ada sih, karena ini juga mungkin kampus ini masih awal gitu ya buat program untuk mahasiswa internasional, jadi nggak ada timbal baliknya sih. Tapi saya malah dapat keuntungan nih di sini. Jadi setelah lulus dari sini kan saya dapat profesor nih. Profesor dosen di sana. Profesor teknik mesin ya di sini. Dia nawarin tuh mau lanjut kerja di perusahaan Taiwan atau mau lanjut S3 di Taiwan ataupun di luar Taiwan. Tawarin ya. Ya saya sih planningnya di Jepang sih, pengennya S3-nya. Amin. Semoga kabul. Ya. Oh jadi sudah ada itu dan sekarang beasiswa itu selain beasiswa pendidikan, beasiswa kehidupan apakah ditanggung juga atau sendiri? Ya, pertama kuliahnya gratis kan ya, nggak usah bayar. Kemudian dapat uang full gratis ya? 8.000 NT itu uang basic beasiswa basic. 8.000 NT itu setara 4 juta. 4 juta per bulan? Buat makan ya. Per bulan? Per bulan. Dan itu cukup ya untuk di sana ya, untuk kehidupan di Taiwan ya? Maksudnya cukup sedang lah. Kadang tak pakai jalan-jalan keliling Taiwan ini. Masya Allah. Dan masih ada tambahan biaya-biaya lagi. Maksudnya dapat uang dari proyekan, dari dosen. Atau ada yang magang di perusahaan part time gitu kan, dapat uang ekstra kalau mau kan. Gitu. Oke lah, masuk ke ini. Sudah berapa lama di Taiwan? Sudah setahun lebih ya? Sejak bulan 9 gitu, 9 tahun kemarin. Oh jadi ya, hampir setahun ya sudah ya. Kira-kira apa yang bisa dipelajari dari pendidikan di sana lah? Apa yang bisa diambil hikmah
sehingga kita bisa duplikat di Indonesia nanti? Mungkin yang pertama di sini tuh intinya disiplin kali ya. Disiplin. Jadi mereka ini taat tepat waktu sekali gitu. Dan untuk ini pendidikan dulu atau segi pendidikan dulu? Ini? Pendidikan dulu, nanti ke yang secara umum. Kehidupan secara umum. Pendidikan di sini itu kalau tak rasa bedanya dengan Indonesia itu tidak terlalu berat ya, beban yang diterima ketika masuk kelas. Justru nggak terlalu berat ya? Ya, kalau di Indonesia kan mungkin sekali masuk mungkin ada beberapa poin yang mau disampaikan ke dosen, dari dosen ke mahasiswa kan. Kalau banyak banget kan kita mikirnya ya, banyak nggak sempat mempelajari lagi kan, nggak sempat mempelajari lagi. Kalau di sini mungkin 1-2 terus oke, yang penting dipelajari serius gitu. Jadi di otak itu nyantol lah istilahnya. Justru nggak terlalu berat ya? Ya nggak terlalu berat, pressure-nya nggak terlalu banyak lah istilahnya. Berarti selama ini ya alhamdulillah lancar ya untuk mengikuti pembelajaran di sana ya? Ya alhamdulillah, kan di sini ada kumpulan mahasiswa Indonesia yang rata-rata mahasiswa Indonesia ini nilainya bagus-bagus, jadi beasiswanya nggak terancam. Kalau dari negara lain adalah yang terancam karena mungkin nilainya mereka jelek. Oh jadi kalau nilai jelek itu ini ya bisa dihilangkan beasiswanya ya? Iya, bisa berkurang beasiswanya. Istilahnya kan di sini di Taiwan dibayar untuk belajar kan. Kok ternyata nilainya jelek, berarti mereka nggak belajar, jalan-jalan doang. Seperti itu. Kalau kalau secara kehidupan masyarakat di sana, kira-kira apa yang bisa diambil pelajaran lah? Yang menjadi pelajaran lah bagi kamu gitu kan, dan kita semua di sini. Apa ya? Di sini tuh negaranya lebih tertata. Tertata. Misal ya, kalau kita mau naik bus, kereta, itu ada jadwalnya. Istilahnya di pos 1, pos 2, pos 3 itu busnya selalu tepat waktu. Walaupun mungkin telat 1 menit, 2 menit lah. Kalau di Indonesia kan nggak bisa kan. Kalau misal Bang Hafiz nunggu di titik A, mana nih busnya kok nggak datang-datang gitu kan. Nggak pasti. Kalau di sini kita bisa cek dari bus kan. Dari aplikasi dari HP. Busnya udah sampai sini nih. Jadi habis ini datang. Jadi jam lagi nih. Jadi Gojek di sini, bis di sana ya? Ya. Benar juga. Terus nggak laku di sini Gojek nggak ada. Nggak ada ya? Justru nggak ada ya Gojek? Ada. Karena transportasi umumnya itu sangat memadai ya? Sangat bagus sekali ya. Terus apalagi dari karakter masyarakatnya mungkin? Karakter masyarakatnya di sini itu ya rata-rata. Bentar, tak potong. Taiwan itu secara ras masyarakat kan sama Cina sama ya? Ya betul sekali. Sama sukunya, satu suku, satu bangsa ya. Satu suku ya. Nah makanya dia satu bangsa. Oke, jadi ngerti ya. Jadi kita sama Malaysia lah. Jadi gimana anunya di sana? Karakter masyarakatnya yang kamu lihat? Ya orangnya di sini bisa dibilang cuek ya. Kalau kita kan sebagai orang Indonesia welcome kan, akrab ya. Apa kanan kiri kan ya. Kalau jadi nggak terlalu akrab sih kan? Iya so akrab lah istilahnya orang Indonesia nih. Kalau orang sini agak nggak peduli nih, dalam artian kalau nggak kenal ya udah nggak nyapa gitu. Jadi ya kaku lah istilahnya, pendiam. Terus dari udah akrab enak, mereka welcome sama. Kalau sudah akrab sebenarnya kalau sudah dekat akrab aja gitu ya. Welcome aja. Kalau dari segi ini lah, dari segi mungkin kayak etos kerja gitu, apakah memang di sana katanya kan di sana memang sanggup gitu kerja 20 jam sehari kan, yang saya dengar seliweran lah. Apakah memang etos kerja di sana lebih tinggi gitu? Ya, karena ya betul sekali. Di sini orangnya lebih suka kerja. Kalau logika simpelnya lah, milih kerja atau nikah.
Orang di sini lebih mendahulukan kerja dulu ya. Lebih kerja ya. Ya 35. Kalau kita ya nikah dulu lah. Ya, nggak tahu ya mereka cara mindsetnya sendiri gitu. Tapi intinya kerja gitu. Ya kalau nggak kerja mereka jarang sekali kok jalan-jalan itu. Mereka lebih sering ke perpus kalau emang niat S1 atau S2 mereka fokus belajar. Jadi nggak kayak kita mungkin di Indonesia ada yang sering banyak yang main-main ke warkop atau apa. Di sini nggak. Jarang ya jalan-jalannya. Jarang. Apalagi ada pandemi kayak gini, corona nih. Taiwan itu kan negara maju ya, setahu saya kan negara maju. Ada nggak di sana masyarakat yang mungkin menengah ke bawah itu kelihatan nggak? Kan kecil aja ya negaranya ya. Iya, negaranya kecil. Bisa dibilang orang miskin di sini itu kayak dijamin negaranya gitu ya. Jadi ada yang miskin pun istilahnya ya, dari 100% yang kelihatan miskin banget, yang keleleran di jalan-jalan itu cuma 1%. Ya istilahnya sangat susah nyari. Paling nggak bisa makan lah orang, nggak kesusahan cari makan. Sangat. Jadi soalnya di sini juga kan ada career center gitu. Jadi kalau yang belum dapat kerja dicarikan tempat kerja. Banyak TKI dari Indonesia aja datang ke sini kan. Jadi susah ya nyari orang miskin di sana ya. Jarang, ya. Soalnya rumah-rumahnya juga bagus semua di sini nih. Nggak kelihatan orang miskin gitu. Walaupun di jalanan sempit-sempit pun bagus-bagus rumahnya. Kalau di sana lah, ini sebelum ke dibandingkan pernah ke Jakarta nggak? Pernah kan ya? Pernah. Ke Jakarta pernah kan kamu ya? Jakarta pernah. Nah itu kan sama-sama kota besar tuh. Nah kira-kira perbandingan kotanya seperti apa? Mau tahu aku. Kalau Jakarta harusnya dibandingkan sama ibu kotanya Taiwan ya, Taipei ya. Ya Taipei. Ya Jakarta kalau sekarang mungkin sedang perbaikan kali ya. Ya Gubernur Pak Anies itu ya. Oke lah, dalam masa memperbaiki diri. Tapi kalau mau di-compare ya transportasi, kita lihat dari segi kebersihan kota sama transportasi aja lah. Kalau ibu kota ini di sini di Taiwan ini baru buang sampah. Di swalayan itu ya ada bak sampahnya ya. Di taman-taman itu nggak ada tempat sampah. Soalnya yang lucu pun di taman-taman itu ya ada tulisan pakai bahasa Indonesia, dilarang membuang sampah gitu. Parah ya, orang Indonesia ya parah ya. Ya enggak lah. Apa-apa lah. Oh gitu ya. Jadi seru. Jadi sebenarnya memang membutuhkan kedisiplinan masyarakat ya selain ini. Iya. Disiplin ya masyarakatnya ya. Saya lihat di jarak jauh ya di sekolah-sekolah TK atau SD itu ya. Mereka sejak kecil itu udah diajarkan piket bersama. Jadi bersihin taman. Jadi akhirnya mereka punya kesadaran harus menjaga lingkungannya, negaranya, kebersihan negaranya. Jadi waktu SMA, kuliah pun, kerja pun udah sadar gitu loh. Mana yang wajib, mana yang enggak gitu. Harus menjaga kebersihan. Kitanya aja yang orang internasional yang mungkin kadang buang sampah sembarangan. Orang-orang luar negerinya ya. Ada nggak desa-desa di sana? Kayak perkampungan? Kan Taiwan kecil ya. Ibu kotanya Taipei. Selain di Taipei itu ada nggak yang kira-kira nuansanya itu nuansa desa, kampung? Pernah? Ada. Oh ada juga ya. Yang desa ada. Yang desa dan tempat wisata pun ada. Jadi
Oh, kayak daerah-daerah Batu gitu ya, ada gitu ya. Dan masih fresh banget, bisa dibilang kayak Batu lah. Batu Malang segar kan, kayak gitu, nggak ada polusi. Oke, masuk ke ini ya yang lagi. Kalau ada anu bilang aja lah kalau misalnya ada ini, ada kesibukan atau apa. Aman. Insya Allah bentar lagi, 5 menitan 10 menitan lagi lah. Masalah corona lah di sana, kan sekarang lagi corona dan setahu saya dan kita tahu bersama kan Taiwan itu pas di samping Cina yang salah satu negara paling parah kan ya, bahkan negara asalnya gitu, negara asalnya pandemi ya. Asalnya pandemi. Berapa kilometer jaraknya ke Cina? Pernah ke Cina? Belum pernah bang, tapi kalau dilihat dari map aja udah jelas lah, sampingan lah. Tinggal nyebrang kan ya. Halo, iya siap. Halo, kenapa bang? Nah itu tadi. Terus kalau di sana, kalau boleh tahu sebelumnya update data corona separah apa di sana? Agak putus-putus nih. Oh, halo, cek, sudah. Halo, masuk. Oke, sudah. Udah. Gimana? Kalau boleh tahu dulu update corona di sana itu separah apa sih? Yang di Taiwan ya. Kalau yang di Taiwan ini kasusnya kan kalau paling sedikit bisa dibilang salah satu yang paling sedikit di negara di seluruh dunia. Oh, paling sedikit ya? Cuma sekitar 300, korbannya 300-an ya. Yang positif? Korban doang, bukan ya positif, bukan meninggal ya. Oh, bukan, dikit ya. Meninggal saya cuma dengar satu itu dulu waktu pertama kali. Jadi semenjak kasus tersebut, mulai dari sekarang pun penerbangan udah di stop semua, penerbangan internasional. Jadi inisiatif negara Taiwan untuk menyetop penerbangan, jadi nggak ada orang boleh keluar masuk. Soalnya sempat itu kan angka kasus corona kan berhenti, terus kedatangan warga asing mahasiswa orang Taiwan yang kuliah di luar negeri, malah bawa virus kan pulang ke Taiwan gitu. Dengar gak? Ya, dengar. Kalau ininya lah. Oke. Jadi insya Allah nggak parah ya di sana ya. Nggak terlalu parah. Mungkin negara Taiwan, pemerintah Taiwan ingin menjaga rekor kali ya. Jadi menjaga rekor. Nah sekalian. Yang baik ini. Apa yang dilakukan pemerintah di sana? Nah itu. Ini lucu aja nih, kemarin kan aku beli makanan makanan ringan gitu kan, snack gitu. Biasanya saya masuk tinggal nyelonong aja kan, masuk. Ini kemarin ditegur gitu kan, suruh cuci tangan dulu, spray pakai alkohol gitu tangannya. Mereka kan nyediain, sama suruh pakai masker gitu. Jadi mungkin pemerintah ngasih arahan ke seluruh warganya, termasuk yang punya toko-toko, selalu untuk pakai masker dan cuci tangan. Saya masuk perpus ini pun harus pakai masker dan cuci tangan. Jadi tempat-tempat umum dijaga ya, tempat-tempat umum. Iya. Itu bang, satu lagi, kalau naik bus umum atau kereta umum itu harus pakai masker kan. Kalau nggak pakai masker didenda sekitar 8 juta rupiah. Oh, 8 juta ya? Oh, kalau aku itu kalau perang sudah kita di sini. Oh, didenda. Kan setiap bus kan ada CCTV-nya gitu ya. Ada yang ketangkep, ya udah pasrah kan, bayar 8 juta gitu. 8 juta ya, luar biasa. Kalau ininya lah, tadi kan tempat-tempat umum kayak gitu ya, melakukan kebijakan seperti itu, menjaga cuci tangan. Kalau untuk misalnya kayak
pendidikan, itu apakah cara? Kalau pendidikan lah, apakah halo, cek. Ya, pendidikan kenapa? Apakah tetap berjalan seperti biasa atau kayak di Indonesia misalnya diliburkan, diganti dengan ini belajar melalui media sosial? Sekitar 3 minggu yang lalu kan sempat itu Amerika menjadi salah satu negara yang paling parah itu kan korban meninggalnya. Jadi semenjak itu kami sempat tuh seminggu pakai belajar media online. Mungkin khawatir kali ya. Sempat diliburkan kan, ya dua kan. Sempat diliburkan. Ya, jadi kami ya belajar jarak jauh, mau pakai media online gitu kan. Tapi mungkin sudah dirasa nggak terlalu parah, kami balik lagi ke pelajaran biasa. Ya tetap di dalam kampus. Oh ya, ada aturan nih. Kalau di dalam ruangan kita harus jaga jarak 1,5 meter. Oh, diatur itu ya. Satu sama lain. Kalau di tempat terbuka nggak apa-apa 1 meter jaga jaraknya, social distancing. Jadi di sini benar-benar kepake gitu loh, social distancing gitu. Kalau di Indonesia nggak tahu ya, mungkin beneran atau sekedar omong-omong gitu istilah social distancing. Kalau di sini orang-orangnya masuk di mindset mereka masing-masing, jadi mereka itu ada kesadaran jaga jarak. Jadi beneran ini ya, beneran dijaga jarak, tapi beneran tetap masuk ya, tetap berjalan seperti biasa, tetap. Iya, tetap masuk. Alhamdulillah. Kalau di Indonesia kan enak libur kita. Waduh, kalau ya alhamdulillah libur mah gak enak bang. Semua bisnis mati sebenarnya kalau di Indonesia. Tapi kalau tempat-tempat keramaian lah, kayak mall mungkin pasar atau wisata itu apakah masih ramai kayak biasa atau ada perubahan? Oh iya, itu kalau tempat-tempat kayak pasar biasa bebas, karena kan kasus coronanya kan dari luar negeri. Karena penerbangannya sudah di stop, jadi kami yang di Taiwan ini bisa beraktivitas kayak biasa gitu ya. Cuman kemarin kan ada event di salah satu kota di Chiai. Ada nih mahasiswa kami, kampus kami yang datang ke sana. Setelah dari sana dia upload di media sosial, ketahuan pihak international office kampus kami, terus dia dilarang masuk ke kelas selama 2 minggu karena datang ke tempat keramaian. Jadi untuk mencegah menularnya, mungkin daripada ada apa-apa kan, kita belum tahu dia bawa virus apa enggak, mending di stop dulu 2 minggu kan, 14 hari karantina sendiri. Ya kerennya di situ sih. Jadi pencegahan sejak awal ya. Tapi tempat-tempat umum itu tetap berjalan seperti biasa ya. Tempat umum berjalan biasa. Cuman tempat keramaian perlu dihindari lah. Kalau tempat event-event gitu loh, kayak event atau konser, janganlah. Tapi kalau kebutuhan sosial kayak kebutuhan umum kayak pasar ataupun ke mall gitu, ya tetap berjalan normal. Wisata juga normal, tempat-tempat wisata normal. Kalau selain event ya, event kan pasti orangnya ngumpul sekali banyak, itu perlu diwaspadai. Tapi kalau wisata itu masih sempat nggak selama beberapa minggu belakangan ini jalan lihat-lihat tempat-tempat keramaian wisata gitu? Kalau saya sendiri sih itu ya, kemarin waktu corona pun masih sempat wisata ke Taichung gitu ya, salah satu kota di Taiwan, kota besar di Taiwan, untuk sholat Jumat kali ya. Ya di sana, dan itu bisa dibilang Jumatan terakhir kali ya, karena seminggu setelah itu pemerintah udah melarang segala kegiatan itu ya, kayak Jumatan atau yang lainnya, untuk mencegah. Kan Jumatan juga mengumpulkan banyak orang kan, TKI dan yang lainnya itu. Dan tempat wisata sampai sekarang pun masih dibuka, tempat wisata dimanapun masih diperbolehkan. Tapi keramaiannya apakah kelihatan lebih sunyi atau tetap normal aja? Ya pasti agak berkurang ya.
kelihatan berkurang ya. Tadi ini lah kalau ya Bapak, kalau sudah lah. Mungkin pertanyaan terakhir. Oke. Selama corona ini dari keluarga Anda nggak kekhawatiran atau ketakutan gitu, atau nelpon terus gitu di mana gitu, ada nggak keluarga di Indonesia? Oh sempat ya. Kan di Februari kan heboh-hebohnya corona kan ya. Itu mau dipulangin aku. Oh mau dipulangin orang tua ya di kampung? Ya mau dikirimin uang buat beli tiket pesawat kan. Ternyata sekarang di Indonesia malah justru lebih parah dari Taiwan. Justru yang di sana khawatir di sini ya jadinya. Iya. Ya alhamdulillah di sini aman lah Taiwan. Aman lah insya Allah ya. Oke mungkin itu aja lah ya. Makasih sudah mau main-main ke sini. Setelah ini rencananya mau S3 ya insya Allah ya. Iya masih dilema ini antara kerja di sini di Taiwan atau lanjut S3 Jepang. Soalnya tawarannya juga menarik ya harganya ini, gajinya. Jadi masih bingung. Ya. Semoga segera diberi hidayah memilih yang mana gitu kan. Kalau berarti opsi nikah belum kepikiran ini ya. Calonnya belum ada Bang. Oh, belum. Sarankan saya ya. Ya masih ada, siapa tahu kan nanti ketemu orang Taiwan kan. Waduh, cari yang soleh aja. Ya diajak masuk Islam kan luar biasa pahalanya. Oke mungkin itu aja dulu ya. Makasih sudah mau main-main dan maaf merepotkan, dan terima kasih informasinya, lumayan memberikan informasi lah selain dari masalah corona tadi, masalah pendidikan gitu. Insya Allah lumayan memberi pengetahuan, informasi, dan termasuk motivasi lah bagi kita yang sejak ini ya di sini aja gitu kan, pengen juga gitu. Jaga kesehatan Bang. Oke siap, di sana juga ya. Masih lah ya. Kita matikan dulu ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.